Bagus sekali semakin Anda mendengarkan suara Bruder Neri. Izinkan diri Anda menjadi semakin rileks, nyaman, dan santai. Informasi apapun yang Bruder sampaikan kepada Anda tertanam kuat di pikiran bawah sadar Anda demi kebaikan dan perkembangan hidup Anda. Demikianlah kenyataannya. Sekarang ini, atau tepatnya mulai kemarin, kita memasuki masa pekan suci. Masa pekan suci, kita akan mengenangkan kisah sengsara, wafat, dan dimakamkan, serta sampai pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah merayakan Minggu Palma secara live streaming bersama dengan Bapak Kardinal kita, Ignatius Kardinal Suharyo. Di tengah keprihatinan pandemi virus corona, kita semua mengalami situasi seperti ini. Namun sebagai seorang beriman, kita tetap harus bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan rahmat-rahmat yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan itu semua dalam kondisi sekarang ini, situasi seperti sekarang ini, kepada kita semua. Sebentar lagi kita juga akan mengalami Trihari Suci. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Paskah. Dan hendaklah kita semakin menyadari makna dari setiap peristiwa iman. Terlebih kita sebagai seorang beriman kita akan mengenangkan peristiwa iman Trihari Suci tersebut dengan perayaan Hari Kamis Putih. Kita akan mengenangkan bagaimana kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus hendaklah kita saling melayani secara tulus, melayani tanpa syarat,
melayani secara ikhlas, seperti diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan pembasuhan kaki para rasul. Tuhan Yesus yang adalah guru rela untuk membasuh kaki para rasul. Ini bentuk sikap rendah hati, sikap pengosongan diri. Ini keteladanan hidup yang luar biasa yang bisa kita contoh dari sang guru kita. Kemudian juga sebagai konsekuensi melaksanakan kehendak Bapa, Tuhan Yesus harus menderita, mengalami sakit yang luar biasa, karena harus mengalami disesah, dipukuli, diludahi, ditendang, dan lain sebagainya. Dan kalau kita sambil membayangkan bagaimana peristiwa Jumat Agung, merenungkan peristiwa Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Sewaktu kita mungkin mengingat kembali kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus, atau setiap kali kita mengikuti jalan salib, kita mengenangkan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Semuanya semata-mata untuk menyelamatkan kita manusia, untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Kita juga mengenangkan bagaimana dalam kondisi situasi Sabtu suci, Sabtu sepi, Tuhan Yesus berada dalam suatu makam, dalam kesendirian, dan tentunya juga dalam suasana yang gelap. Namun meskipun demikian, di dalam kita mengenangkan perayaan menjelang malam Paskah, dan perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita tetap senantiasa memiliki pengharapan akan kebangkitan. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita pun juga hendaklah sungguh-sungguh mengalami kebangkitan,
kita sungguh-sungguh mengalami sesuatu yang menghidupkan di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang mulai redup, kurang bersinar, kurang bersemangat, loyo, dan lain sebagainya. Dengan mengenangkan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hendaklah hal ini juga membangkitkan diri kita masing-masing, bangkit dari segala keterpurukan hidup kita, bangkit dari kegelapan hidup kita, bangkit dari segala emosi-emosi negatif kita, dan kita rubah menjadi emosi-emosi positif. Bangkit dari sikap-sikap yang kurang terpuji di dalam kehidupan kita menjadi sikap yang lebih terpuji, yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai yang diajarkan, yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri.